the ashes we rise. There's no one like you, not like you. Our God is greater, our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is with us, then who could ever stop us? And if our God is for us, then one could stand again. And if our God is with us, then who could ever stop us? Then if our God is for us, then one could stand again. 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 Oh. Sebelum kita deklarasi perpuluhan, kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang kita tidak punya, tapi Tuhan mau sediakan apa yang ada, sebagaimana contohnya 5 ketul roti 2 ragi ikan. Maka sebelumnya itu, kasih karunia Tuhan menyertai hidup saudara. Tadi Tuhan ingatkan untuk di tahun 2014 ini, kita ucapkan terima kasih. Tuhan jabarkan terima, kita sering terima, tapi kita kurang memberi, kita kurang mengasihi orang lain. Tapi Tuhan terima apa yang kau tabur, kau tuai. Kasih, berkati orang lain. Pasti nanti engkau tidak akan kekurangan, bahkan lebih daripada itu. Karena itu percaya hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Perbulan ini adalah harga ketaatan. Kalau kita taat, Tuhan tidak ada segan-segan. Tuhan mudah tergerak hatinya. Karena kita punya Allah, sumber segala sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu, Dia merencanakan. Dan tahun 2014, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia memulai sesuatu, Dia pasti menyelesaikan sampai tuntas. Jangan lihat masalah saudara, tapi pandang ke depan tahun 2014. Ada perkara luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Hidupmu tidak akan sama lagi. Percaya. Asal kau percaya, terjadilah menurut imanmu. Tuhan sayang saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberian, untuk kepercayaan yang selalu nyata, selalu baru dalam hidup kami. Tidak terasa Tuhan, kami sering kurang berterima kasih. Kami kurang mengucap syukur. Kami hanya tahunya meminta. Kami hanya tahunya menuntut. Tapi biarlah dengan perpuluhan ini kami tahu. Kami menghargai setiap kepercayaan Kau berikan. Untuk kami kembalikan apa yang menjadi hakmu. Kami percaya Tuhan, tidak hanya berkat secara jasmani, tapi yang utama adalah berkat rohani. Untuk kami boleh bertumbuh dan kami boleh berbuah di tahun 2014, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa, karena Engkau Allah yang luar biasa. Karena Tuhan, kuduskan setiap perpuluhan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, memberkati setiap tangan-tangan memberi yang mengembalikan dengan berkat berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ikrar bersama-sama perpuluhan dengan sukacita. Tuhan, mari angkat amplop ini. Tidak terkecuali kalau saudara mau terima berkat di tahun 2014, angkat tanganmu dengan amplop, maka pundi-pundimu akan diisi penuh pada tahun 2014. Bukan hanya pundi-pundi secara jasmani, tapi rohanimu akan bertumbuh dan berbuah lebat yang baik. Tuhan berkati setiap tangan-tangan, urapi mereka dengan urapan yang spesial, dengan roh hikmat, marifat, hikmat, akal budi. Agar mereka bisa mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, dan setiap keputusan adalah datang dari Engkau, dan keputusannya boleh mendatangkan keberhasilan.
Jamaah yang sakit Engkau sembuhkan, katakan amin. Berkati rumah tangga keluarga, apapun kondisi mereka, Engkau sanggup memulihkan. Sehingga anggur yang baru, sehingga kerukunan kebahagiaan kabar ada dipulihkan dalam setiap rumah tangga keluarga. Mereka saling menerima, saling terbuka, saling mengampuni, saling mengasihi. Berkati pekerjaan mereka, baik pengusaha, wirausaha, karir profesional, berkati mereka dengan berkat yang berlimpah, anugerah melimpah di tahun ini Tuhan. Mereka mengalami terobosan baru berlipat ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati karir mereka, berkati juga kerohanian mereka untuk mereka memiliki roh yang menyala dan melayani Engkau. Dan segala kebutuhan Engkau cukupkan dengan berkat berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya. Percaya katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Jemaat Gereja Mawar Sharon, apa kabar Anda di tahun baru ini? Sudahkah setiap kita membuat resolusi di tahun 2014 ini? Dan berikut ini akan saya sampaikan beberapa informasi Gereja Mawar Sharon selama sepekan ke depan. Kaum wanita Mawar Sharon, kami mengundang Anda untuk beribadah dalam ibadah MS Women pada hari Rabu 15 Januari 2014 jam 10 pagi di ruang auditorium MSCS. Dengan pembicara Pendeta Bunardi Subrata dari Jakarta. Alami jamahan kasih Tuhan dalam ibadah doa malam pada hari Jumat 17 Januari jam 7 malam di ruang ibadah utama. Dengan pembicara Pendeta Judi Kusmanto. Minggu ini dan minggu depan akan diadakan Mitra Doa. Bagi Anda yang rindu didoakan, dapat segera menuju ruang chapel setelah ibadah. Dari tengah-tengah hujan, petir, dan badai, saya, Philip Mantova, mau membawakan acara kesayangan Anda, B430, langsung ke dalam ruang tamu dan ruang tidur Anda. Dan saya hari ini mau berbicara kepada Anda tentang ketabahan di tengah badai. Tabah versi orang adalah tabah untuk kalah, bukan? Tapi di dalam Tuhan, tabah kita adalah untuk menang. Apakah Anda optimis memasuki tahun 2014? Sektor bisnis apa yang akan berkembang di tahun baru ini? Dapatkan tips bisnis untuk sukses dan berhasil di The Summit Business Talk, The New Spirit of Entrepreneurship Business Outlook 2014, dengan pembicara Bapak Andreas Nawawi, pakar bisnis dan entrepreneurship, hari Rabu 22 Januari 2014 pukul 18.30 bertempat di Main Hall GMS Pusat. Minggu depan adalah minggu persembahan diakonia dan misi. Jemaat diharap mempersiapkan diri. Informasi dari semua pengumuman ini dapat Anda baca di warta. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur banyak Allah seperti Engkau. Di tengah dunia yang tidak bisa memberikan kepastian, di tengah dunia yang hanya bisa memberikan kabar buruk, kami boleh punya Allah seperti Engkau, yang selalu memberikan kabar yang baik untuk kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu memimpin kami di tahun 2014 khususnya ini. Kami serahkan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu. Engkau yang mempunyai, Engkau yang memiliki, Engkau yang menebus dengan darah-Mu yang sangat mahal. Silakan Tuhan, rencana-Mu yang terjadi. Karena kami yakin rencana-Mu adalah mulia, rencana-Mu adalah yang terbaik untuk hidup kami. Kuduskan hati pikiran kami, kuduskan setiap pelayan-pelayan-Mu, kuduskan setiap roti dan anggur. Kuduskan ruangan ini, beracarlah. Silakan Tuhan, Engkau sendiri memimpin perjamuan kudus ini dari awal pada akhirnya. Juga tolong juga untuk melalui live streaming dalam 12 satelit dan juga tempat-tempat lain Kau kuduskan sehingga semuanya boleh merasakan juga hadirat-Mu dan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sahabat roti dan anggur, ambil saat teduh supaya sudah koreksi diri, supaya sudah mengalami pemulihan demi kemuliaan,
dan menerima berkat melalui pecahan kudus ini, juga melalui live streaming sudah siapkan roti dan anggur. Karena berkat Tuhan sama, dimanapun sudah berada, sudah terima berkat. Sembah Dia, haleluya. Mari semua yang bisa berbahasa roh, ya roh berbicara kepada Bapa di surga dengan segala keluhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia.
musik sembah dan puji Dia. Ambil saat teduh. Saya rasakan hadirat Tuhan kuat sekali pada siang hari ini. Kalau Allah bergerak, sesuatu yang baru, tidak pernah sama. Holy Spirit selalu berperan, karena Dia juga pribadi Allah yang tangguh. Hormati Dia. Kalau kita jadi pemuji penyembah Dia yang benar, sesuatu akan terjadi. Saya rasakan beberapa orang yang engkau tidak punya semangat gairah lagi untuk hidup. Karena bertubi-tubi, persoalan demi persoalan yang menggerogoti hidup saudara. Saudara sudah putus asa, tidak ada jalan. Berapa banyak saudara yang sakit tidak sembuh-sembuh, berusaha kiri kanan tidak ada sembuh. Tapi inilah momen yang tepat di awal tahun ini untuk kita cari Dia. Dia tidak sulit ditemui. Dan seperti minggu lalu, Allah ingin bersentuhan pribadi dengan saudara. Katakan sesuatu, mungkin kau tidak bisa berdoa. Ada beberapa yang tidak bisa berdoa. Dari Satelit Makassar ada yang tidak bisa. Kau tidak bisa berdoa lagi. Tapi katakan sebagai anak, dari suara hati, Tuhan tolong. Tuhan mengerti, tidak perlu sampai detail jelas. Asal dari hati nurani yang kau tulus, engkau percaya kepada Dia. Dan Tuhan dengar, Tuhan datang tepat pada waktunya. Jangan kau sedih ya Tuhan. Aku yang menciptakan engkau. Aku yang menyelamatkan hidupmu. Aku yang membentuk engkau. Dan aku menjadi engkau serupa dengan aku. Tidak sekali-kali aku mengecewakan engkau. Tidak sekali-sekali aku mempermalukan engkau. Aku sudah buktikan kepada Tuhan. Aku taat sampai mati. Untuk menanggung segala dosa, sakit, penyakit. Karena jangan ntar menghadapi kabar apapun yang ada di dunia ini. Dunia sering melemahkan. Tapi firman Tuhan, kata Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan selalu akan menguatkan saudara. Para saudara yang tidak yakin lagi bahwa mujizat tetap ada. Tetap ada, tetap ada. Firman Tuhan itu ya dan amin. Sampai kepada saudara mujizat tetap ada. Karena nantikan Tuhan. Nantikan Dia menyembuhkan saudara pada siang hari ini. Dia akan memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Dia akan memberikan penghiburan. Dan Dia akan memberikan jalan keluar. Tidak ada kata yang tidak mungkin. Allah sudah menyediakan. Sadarlah siapa diri saudara. Saudara ada artinya. Saudara sudah diangkat dari lumpur dosa, dari lumpur kehinaan. Yang lama sudah berlalu, engkau adalah ciptaan yang baru. Hidupmu adalah menumpahkan, hidupmu adalah genggaman Tuhan, hidupmu adalah rencana Tuhan. Dan ingat, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena hadapi semua dengan optimis. Tahun 2014 memang banyak perkara yang akan terjadi, tapi satu hal, pada akhirnya engkau akan keluar menjadi lebih dari pemenang. Tinggal selangkah Dia akan bertindak. Dia sudah ada di depan, Dia sudah ada di tahun sepanjang 2014 ini. Karena itu tanggalkan, sudah saatnya kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Karena dosa yang menghambat berkat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Marilah kita melakukan perlombaan dengan tekun, dengan mata yang tertuju, mata yang terfokus kepada Yesus. Sehingga imanmu boleh bertumbuh dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ingatlah selalu akan Yesus. Pada waktu engkau mengalami aniaya, mengalami apapun. Yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dan dia tidak berbuat dosa. Supaya jangan engkau menjadi lemah dan putus asa. Karena dalam pergumulan engkau melawan dosa, engkau belum sampai mencucurkan darah. Karena jangan putus asa. Apabila engkau diperingatkannya oleh Tuhan. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya. Orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara adalah anak. Anak sah bukan anak tiri. Anak yang sudah ditebus. Sangat mahal harganya. Karena itu jangan kerajinan mengkendor, biarlah roh menyala dan layan Tuhan. Hanya dekat kepada Allah, engkau akan mengalami ketenangan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Karena itu hatimu melekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan engkau dari segala arah. Saya dapatkan hari ini supaya saudara sehat yang utama, yang pertama, sehat rohani. Yaitu latihlah dalam beribadah, dalam memuji menyembah Tuhan, dalam melayani Tuhan. Maka juga saudara harus supaya sehat jasmani, ya, dalam
Sudah cukup jelas hal makanan, hal istirahat yang cukup dan sebagainya. Sehat jasmani, rohani dan jasmani itu penting tahun 2014 ini. Supaya kita boleh bukan hanya menerima berkat, tapi menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, percayalah pada waktu engkau lemah, engkau kuat. Karena bukan kuat gagah engkau, tapi karena roh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan masa depanmu, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Katakan sesuatu 1 menit. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saya tidak takut lagi menghadapi tahun 2014. Iblis, engkau dengar, engkau tidak bisa menipu aku lagi. Tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi takut, tidak ada lagi kebimbangan. Tapi aku berjalan dengan ucapan syukur, dengan penyertaan Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka selebihnya Tuhan beracara. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti yang satu ini. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan saudara. Tuhan cinta saudara semua. Hanya satu yang Tuhan benci, yaitu dosa. Yang menganggap berkat Tuhan mengalir dari saudara. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Dan Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah dan berkata, memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kalau sudah percaya, korban darah Yesus, Bu Kristus, mari makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka sisi yang mudah dari cawan, angkat dengan tangan kanan, tangan kiri dadamu. Sebelumnya ucapan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darahku. Menjadi selalu peringatan akan daku. Kalau engkau percaya, engkau selalu ingat akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan engkau bisa mengampuni orang lain, bisa berdamai dengan orang lain, bisa berdamai dengan Allah. Mari, minumlah dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bangkit berdiri. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bapa dalam sorga, kami tidak mau asal ibadah. Hati kami mencari-Mu, kami tidak akan menyerah hingga menemukan-Mu. Sekalipun Engkau maha hadir, kami mau peka di dalam jiwa dan roh kami. Tak akan kami berhenti mengejar-Mu, hingga ada kelepasan damai sejahtera di dalam dada kami.
Terima kasih Tuhan. Buat iman kami bertumbuh dalam hadirat Allah, bukan secara teori. Sungguh-sungguh kami mengenal yang kami sembah. Kami mau berjalan di dalam pengurapannya. Di tahun 2014 ini kami tidak mau jalan dalam kekuatan manusia. Tidak mau kami bergantung dengan hikmat kami sendiri. Tapi kepada firman-Mu yang tidak bisa goyah. Urapi kami semua ya Tuhan. Biar kami mengalami sebuah terobosan dari sorga. Pakai hidup kami sebagai alat di tangan-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Sehingga manusia hanya melihat dan mendengar Allah saja lewat Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom, apa kabar? Selamat tahun baru buat Anda, buat setiap kita di tempat ini. Sekali lagi, bukan cuman pergantian tahun kemarin. Ingat nggak kemarin kita pura-pura akhir tahun padahal kebaktiannya tanggal 29. Kita memang lebih maju daripada dunia di luar sana. Kita lebih cepat beberapa langkah. Harusnya anak-anak Tuhan memang begitu. Lebih dahulu di dalam perkara benar. Amin. Ambil Alkitab dan catatan Anda, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul. Hari ini 4 ibadah 9, 10, 11, 12. Namun di ibadah pertama saya bahas ke pasal yang ke-10. Jadi kita sekarang ke pasal yang ke-9. Cerita tentang Paulus dan Petrus. Akan banyak berkah, banyak hikmah yang Tuhan akan berikan pada kita siang hari ini. Saya menyapa juga setiap Gereja Mawar Sharon yang di mana-mana di seluruh Indonesia sedang menyaksikan live streaming saat ini bersama dengan jemaatnya. Dan sekarang bergabung dengan kami juga dari Jakarta dan dari Makassar. Di kebaktian yang lain, yang pagi tadi, yang lain sudah ikut Kelampis Wiyung, Solo. Oh, Solo juga. Ya, Malang, Jember yang tadi pagi juga sudah ikut. Shalom semuanya kepada Anda yang menyaksikan di mana-mana. Jangan menganggap ada perbedaan tempat di mana Allah hadir, tidak ada jarak. Katakan amin semua. Praise the Lord. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, Saulus bertobat. Sedikit latar belakang tentang Saulus ini yang akhirnya disebut sebagai Rasul Paulus, yang banyak mengajarkan kita tentang Tuhan Yesus. Beliau lahir di Tarsus, sebuah kota metropolitan, dan kota itu multi kebudayaan. Jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan hambanya. Bukan berarti Tuhan itu pakai kelebihan kita saja, bahkan kekurangannya. Tapi kalau orang itu ikut Yesus ya, semua pengalaman hidupnya itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Dia mau lahir di mana, pendidikannya, semuanya Tuhan pakai pada akhirnya. Kalau ikut Tuhan itu paling enak. Hidup itu tidak jadi percuma. Ya, Saulus ini dibesarkan di Yerusalem. Dia, katakanlah dia kuliah di sana di bawah awasan Gamaliel. Lalu dia bertobat di Damsyik. Coba kalau kita bisa merenung berapa detik aja. Kalau kita lihat Tuhan itu ternyata sudah hadir dalam hidup kita sebelum kita mengenal Dia loh. Kita nih lahirnya di mana, keluarga kita kayak apa, nggak sempurna nggak apa-apa. Tuhan bisa sempurnakan semua. Pendidikan kita, pengalaman hidup kita, dulu waktu sama teman-teman masih SD. Lalu bahkan Tuhan juga pakai kegagalan kita untuk mengajarkan dan membentuk sesuatu dalam diri kita. Saya mau beritahu kepada Anda, mau kuatkan Anda dulu. Kalau Anda ikut Yesus, Anda ikut orang yang tepat. Hidup Anda akan berguna. Katakan amin. Nah, kita sekarang baca firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, Saulus ini adalah orang Farisi. Dia Farisi totok lah. Farisi tidak terlalu cocok dengan Saduki. Perbedaan mereka di sini, orang Farisi percaya akan kebangkitan orang mati, Saduki tidak. Ingat waktu Yesus ditanya, bagaimana dengan kalau orang itu punya istri lalu habis itu meninggal dunia. Si cowoknya meninggal dunia lalu habis itu kalau di kebudayaan Timur Tengah saat itu adik-adiknya yang harus menikah dengan
janda ini jikalau adik-adiknya belum berpasangan? Nanti kalau demikian, siapa dong suaminya? Tuhan dilempari pertanyaan seperti itu karena orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan. Dan Saduki dan Farisi bebuyutan. Padahal mereka berdua sama-sama getolnya yang namanya mengikuti Taurat Tuhan. Itu sama-sama strict atau disiplinnya, sama-sama kerasnya. Garis keras lah dua-duanya. Sama dengan orang Malaysia dan Indonesia. Justru karena serumpun, justru kadang-kadang susah untuk berbaikan. Yang mirip itu justru bisa berantem. Lebih sengit dan hebat daripada orang asing. Ya. Nah, Saduki ini kebanyakan orang kaya di pemerintahan. Saulus, orang Farisi, totok. Minta sama imam besar, minta sama yang duduk di pemerintahan, itu berarti saking bencinya dia sama orang-orang Kristen, dia mau menghabisi mereka semua, sampai dia nggak peduli datang kepada musuh buyutannya, mohon dapatkan izin untuk menganiaya. Sedikit latar belakang betapa kerasnya hati seorang Saulus. Pernahkah Anda merasa seseorang yang Anda kenal itu keras sekali hatinya, rasanya nggak mungkin lah orang itu bertobat? Udahlah. Orang itu rasanya permukaan dari lihat dari permukaan aja, apa yang ada di luar aja rasanya kita sudah putus asa mau bawa dia sama Tuhan. Pernah lihat mobil nggak tulisannya 666 666? Bukan Army of God, tapi Army of Satan. Ada itu, ikut-ikut stiker kita. Jangan sampai kita itu takut melihat permukaan orang. Manusia tetap dalam manusia. Manusia kalau bisa berubah, itu kabar buruknya. Yang baik bisa jadi jahat. Kabar baiknya, yang jahat juga bisa jadi baik. Dan Tuhan bisa mengubah mereka. Tapi pernahkah Anda merasa bahwa orang yang paling keras itu bukanlah seseorang yang Anda kenal, tapi Anda sendiri? Rasanya Tuhan, aku ini mana bisa berubah? Resolusi-resolusi tahun-tahun sebelumnya selalu tidak ada ujungnya. Sekarang aku jatuh di lubang yang sama. Masa bisa sih 2014 yang namanya saya ini bisa berubah? Gak mungkin macan tutul bisa ganti kulit, lalu tiba-tiba jadi tiger Siberia. Gak mungkin bisa lah Tuhan. Aku ini sekali gagak gak bisa jadi merpati. Jangan cepat-cepat ambil konklusi. Jangan hakimi orang lain maupun diri sendiri. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Anda mau berubah, rajinlah masuk hadirat Tuhan. Ini kuncinya. Saulus ini yang saking kerasnya sampai mau telan ludahnya, sampai mau datang kepada orang bebuyutannya, berarti dia sudah bernafas membunuh. Seorang pembunuh sudah bernafsu untuk habisin gereja Tuhan. Bisa menjadi pembela gereja, salah satu pembela gereja terutama sepanjang sejarah umat Kristen. Perubahannya di mana? Perubahannya di sini. Shekinah glory. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Yesus memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kalau Anda ingin berubah, rajinlah masuk ke dalam hadirat Allah yang namanya Shekinah Glory. Ada 3 macam hadirat Allah. Yang satu adalah hadirat Tuhan di dalam diri kita. Yang pertama adalah kemahahadiran Tuhan atau omnipresence. Baik kita Kristen, gak Kristen, di tempat yang baik maupun tempat pengedaran narkoba, di rumah maupun di penjara, mata Allah menjelajah dunia kemana-mana. Tidak ada jarak bagi dia, dia melihat semua dan mencatatnya. Omnipresence, presence Allah hadir di mana-mana. Kehadiran tipe 2 adalah kehadiran di dalam hidup orang percaya. Nah, yang pertama tadi omnipresence, yang kedua adalah indwelling presence atau hadirat Tuhan yang ada di dalam tubuh bait Allah, yaitu orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang lahir baru. Roh Allah tinggal di dalam kita. Kita ngerasa nggak ngerasa ada hadirat Allah, kesetrum atau nggak setrum, ada semutan atau nggak semutan, tangan goyang atau nggak goyang,
nangis atau tidak nangis, tidak mengubah fakta kebenaran bahwa Allah tetap hadir di hidupmu. Jadi jangan pernah terima Yesus setiap hari kalau sudah pernah menerima Yesus sekali. Oh Tuhan, kau kemana? Aku gak merasakan hadiratmu. Tuhan, aku mengundangmu. Gak perlu. Anda ngerasa gak ngerasa, setiap orang yang berkata Yesus adalah Tuhan, gak mungkin bisa mengatakannya kalau roh Allah tidak tinggal di dalam dirinya sendiri. Itu indwelling presence, hadirat di dalam. Tapi jangan puas di tahun 2014 ini sampai ke tipe dimensi kedua. USG aja 4 dimensi. Jangan puas di 2. Masuk lebih dalam lagi, namanya revealed presence atau hadirat yang dinyatakan, yang membuat orang rebah. Ya itu cuma manifestasinya. Yang ketika datang di ibadah 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di sana, kata ada di sana itu revealed. I reveal my presence atau aku menyatakan hadiratku. Nah, hadirat seperti itulah yang mengubah secara skala besar hidup kita. Termasuk Saulus ini. Dan termasuk saya. Saya orang yang keras. Kalau Anda pernah baca buku saya Before 30. Ada di bawah Pustaka Raja Wali. Biografi saya, Anda tahu. Pak Yusuf adalah anak yang baik dari kecil. Kenal Tuhannya itu betul-betul seperti Yusuf. Perjanjian baru, perjanjian lama. Kalau saya lebih kayak pemberontak, pembunuh istilahnya. Tapi dua-dua bisa diubah Tuhan lewat hadirat Tuhan, tak terkecuali yang jahat. Kalau Anda baca cerita hidup saya, Anda tahu. Saya pernah mengatakan pada teman-teman saya, tak terkecuali adik saya sendiri yang sekarang melayani di Gereja Mawar Sharon, saya beritahu. Sampai kapanpun masuk neraka pun, kokomu ini tidak akan pernah sujud sama Yesus yang kamu sembah. Tahu? Saya dulu begitu. Saya sudah kasih yang namanya, sudah kasih penjelasan, sudah putus hubungan, sudah terang-terangan menentang dan memberontak, menghujat Yesus. Itu saya dulu gitu. Tapi lihat sekarang. Hati-hati gunakan mulutmu jadi pendeta malahan. Perubahannya di mana? Shekinah glory, revealed presence. Suatu hari saya berada di sebuah gereja kebaktian kecil, orang tidak sangka Tuhan nyatakan hadiratnya. Saya mengalami perjumpaan pribadi. Nggak bisa sama dengan orang lain. Setiap orang kan mengalami perjumpaan pribadi. Jadi kalau Anda mau berubah, seringlah masuk ke dalam Shekinah Glory. Lewat saat teduh, lewat ibadah. Jangan cuma berhenti sampai asal gua datang. Cari Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Sampai pada titik taraf UMR-nya. Sampai terjadi kelepasan damai sejahtera di hati. Jangan keluar dari ruang doamu setiap hari. Sampai di hati itu plong. Nggak tentu kita melihat sinar kayak Paulus setiap saat. Tetapi ada kesaksian roh. Jangan tinggalkan itu. Jangan tinggalkan ruang sampai engkau dapat yang itu tiap hari. Jangan cuma masuk ke hadirat Tuhan dalam kebisingan, kesibukan hidup, taruh pikiran juga susah. Baca Alkitab setengah hati, asal cuma sekedar menggenapi hukum Taurat. Tiap hari satu pasal. Baca, tutup, cepat, doa 5 menit Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan minum. Sorry, kok doa makan? Ini saat teduh, terima kasih Tuhan, aku, ya sudah Tuhan, sorry ya, yang penting hatinya ya Tuhan ya. Sorry ya Tuhan, bahasa Surabayanya kesusu Tuhan. Keburu, sorry ya Tuhan, Tuhan kan mengerti kan, ini ada janjian ini. Makasih ya Tuhan, amin. Kalau Anda begitu, cuman doanya sampai ke mengakui indwelling presence atau hadirat di dalam. Ya sudah Tuhan, pokoknya engkau di dalam, diam, quiet, Tuhan diam di sini aja, sudah ikutin aku aja. Aku mau apa, lu ikut. Atau cuma omnipresence, mengaku, ya ada Tuhan lah di atas sana ya. Halo. Lalu ketemu pendeta, titip doa ya. Jangan, quiet. Cari. Cari itu gak instan. Cari Tuhan. Saya suka main petak umpet dengan anak saya. Karena itu meningkatkan kedekatan kita. Saya kadang-kadang sengaja untuk sembunyi. Bukan karena saya mau hilang lenyap dari hidup anak saya. Tapi supaya membuat hidup kita semakin berarti. Saya pakai permainan namanya anak kecil di mata Tuhan. Kita semua anak kecil, gak peduli posisi kita di masyarakat. Gak peduli setua apapun. Tuhan mau kita menghargai hadiratnya. Karena itu kadang-kadang Tuhan izinkan kita meluangkan waktu untuk mencari sampai pada titik kelepasan damai sejahtera itu. Tuhan gak mau kita berhenti sampai nomor 2. Sampai terjadi kelepasan damai sejahtera di hati kita. Plong, cari Tuhan. Tara, saya bilang sama Warren, Daddy di sini ya, dia lari peluk saya. Padahal dari tadi saya di ruangan dia gak peluk. Saya main begitu untuk meningkatkan interaksi dengan anak sendiri.
Tuhan di perjanjian lama buat sistem pengorbanan. Itu lama sekali loh kalau Anda ikuti perjanjian lama. Kadang-kadang saya pikir hanya karena tirai itu dirobek, banyak kita punya alasan untuk malas untuk mencari Tuhan. Padahal zaman dulu, birokrasi sekali. Masuk itu harus bersihkan ininya, lemaknya dibuang, darah-darah, kepalanya terakhir ditaruh di atas itu. Mereka harus kurban, cuci ini segalanya. Cuci kaki, cuci tangan. Tuhan tuh bukannya suka semua prosedur yang rumit itu. Tapi Tuhan ciptakan sesuatu untuk berlama-lama dengan anak kita. Anak kita kalau besar, kalau kita nggak ciptakan begitu, mereka kudu mau main sama teman-temannya saja, diajak keluar sama papa mama nggak mau. Kadang-kadang kita harus agak tegas. Sabtu ini nggak keluar sama papa mama nggak apa-apa. Senin tidak ada uang jajan. Kadang-kadang kasih hukum Taurat. Tujuannya bukan itu. Papa, tapi aku gak mau segalanya. Semua kita pokoknya sekarang naik ke taman safari. Aku gak suka monyet. Suka gak suka monyet? Bukan monyet tujuannya, Papa. Supaya kita satu mobil. Di mobil kita keluar, dimakan beruang. Monyet bukan poinnya, bukan intinya, Bapak Ibu. Mau sembahkan lembu domba itu Tuhan emangnya makan steak? Tuhan suka lamb chop nih. Tuhan suka Anda, bukan suka lamb chop. Suruh lama-lama, diangkat itu. Karena Tuhan percaya, dikasih rohnya, pasti mereka haus dan lapar. Ternyata, manusia kalau memang tidak dikerasi, tidak akan datang mendekat. Kalau tidak pakai tapal kuda, tidak pakai kekang dan les. Tapi berbahagialah orang yang mencari Tuhan tanpa harus disuruh. Sinar kemuliaan, itu Shekinah Glory. Saya tunjukkan ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saya beritahu ya, ini Shekinah Glory dalam bentuk sesuatu yang sangat nyata. Sebuah cahaya yang fisik. Nggak cuman kelepasan sejahtera, sampai cahaya secara fisik. Nggak usah dibuka, langsung aja munculkan di tayangan. Pasal 22 ayat 6 saya tunjukkan bahwa Saulus ini dibutakan lewat cahaya di siang hari bolong. Kalau kita habis tidur, nyenyak semalam, nyalain lampu yang wattnya gede, sakit mata kita, lumrah. Tapi ini di tengah-tengah hari. Tetapi dalam perjalanan ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, ini adalah penuturannya waktu Paulus diadili di depan Raja Agripa, di depan gubernur, yaitu waktu tengah hari. Lihat, tengah hari itu berarti jam 12 siang. Tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Ini cahaya yang lebih terang dari matahari. Pasal 26 ayat 13. Ini buka, ini nyalain aja di tayangan. Ya. Door. Oke. Iya. Nah, tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong. Aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ini bukan cahaya penerang bumi. Ini penerang hati. Inilah Shekinah Glory. Dimensi ketiga hadirat Allah. Karena itu ada Good Morning Holy Spirit. Dicatat tanggal 20 Januari, hari Senin, berapa hari lagi? Pukul 5 pagi kita datang kemari khusus untuk berlama-lama 1 jam setengah dari 5 sampai setengah 7. Seperti Breakfast with God 2 tahun yang lalu. Untuk merendam diri di embun pagi Shekinah Glory. Hadir di sana ya, di sini maksudnya. Nanti gereja-gereja Mawar Sharon di mana-mana nanti akan menyaksikannya, ikut live bersama-sama dengan kami streaming dari sini. Jangan lupa katakan kanan kirinya, 20 Januari hari Senin 5 pagi di Shekinah Glory di sini. Ayo coba katakan kanan kirinya ya. Puji Tuhan. Jangan lupa datang di sini ya. Tapi Pak, saya pagi-pagi belum bisa bangun. Rugi kalau nggak datang. Kenapa begitu? Lihat ya, di Shekinah Glory ini yang terjadi. Saudara, saya itu diubah Tuhan itu lewat banyak. Keluarga saya paling heran, kok bisa ya dia berubah ya? Papa saya terima Tuhan. Salah satunya, faktornya yang menyebabkan, memimpin ke sana dalam melihat perubahan dalam diri anaknya. Orang nggak bisa ubah saya. Ketika saya berubah, banyak yang tercengang. Saya berubah itu karena tiap hari, saya bukan cuma saat teduh, saya mencari Tuhan. Perubahan saya itu cepat sekali. Ada seorang jemaat yang tekun, seorang orang tua, om di Kanada, tempat kami beribadah, yang melihat saya dulu rusak-rusaknya. Ketika melihat saya berubah, dia mencetuskan di doa pagi, hari Sabtu suatu hari.
kok bisa ya Philip ini berubah begini ya? Dia bilang, pasti Tuhan yang mengubahnya. Hari per hari, minggu per minggu, perubahan saya pesat sekali. Dan saya tidak mengusahakan apa-apa, tidak berkeringat bahkan. Cuman saya, bukan berkeringat dari badan saya, cuman dari mata saya berkeringat alias air mata. Saya dijamah Tuhan, dihancurkan di Shekinah Glory berkali-kali. Transformasi saya begitu pasti. Saudara, tahun 2014, jangan berusaha sendiri. Pikiran positif, yuk. Pikiran positif, berubah. Megaloman apa? Nggak perlu masuk hadirat Allah. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, berubah sendiri, saya garansi. Memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Karena waktu, jadi harus cepat nyanyinya. Ku ingin tetap tinggal bersamamu, ku ingin tetap di sini. Jangan kesusu kata orang Surabaya, tergesa-gesa kata orang Jakarta. Terus gimana? Lupa. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Jangan cuma jadi orang Kristen saja, nikmati hadirat itu. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau Anda mau keluarga Anda berubah, pekerjaan Anda berubah dan sebagainya, ciptakan ruang Shekinah Glory di rumah. Mesbah keluarga atau kalau mereka nggak mau bermesbah dengan Anda karena mereka tidak percaya dengan Allah yang kepadanya Anda bangun mesbah itu, Anda satu-satunya orang Kristen, maka rajinlah berdoa di dalam rumah itu. Mungkin saat teduh, ciptakan Shekinah Glory. Mau saya kasih satu cerita yang agak ekstrim? Ini kejadian beneran, tapi saya jarang ceritakan. Jangan sampai orang-orang merasa minder dengar begitu. Padahal saya juga gak ngelakuin apa-apa loh. Jangan sampai orang salah tafsir, lalu mengira yang gitu harus terjadi baru hadirat Allah itu berlaku di rumahku. Enggak, tapi kadang-kadang bisa bahkan secara fisik loh manifestasinya. Saya pernah sekali menyembah Tuhan di ruang, karena rumah kami di Kanada itu waktu itu ya, di bawahnya itu ada ruang bawah tanahnya. Istilahnya itu biasa di sana. Undergroundnya, tempat kamar saya itu di situ. Saya nyanyi di situ, naik ke atas. Teman-teman saya yang tinggal kos di rumah di atas, karena rumah ada berapa kamar yang bisa dikosin. Saya naik ke atas, rebah mereka. Saya nyanyi di bawah, mereka rebah di atas. Ketika saya tanya apa yang terjadi, mereka berkata, kita dijamah Tuhan. Pada nggak tahu di kamar A, kamar B, 3 kamar semuanya dijamah Tuhan. Makanya pada waktu di Abednego, tabut perjanjian ditaruh sana 3 bulan, diberkati seluruh rumah tangga itu sampai peternakannya. Karena itu kalau Anda mau dicuri sukacitanya, mungkin Anda doa nggak terjadi sesuatu. Anda ngintip kamar nggak ada yang rebah. Anda ke meja makan disikat malahan. Oh, dikomentari imannya, itu pencobaan. Kalau Anda terpancing, tercurilah benih Shekinah itu. Diam aja. Tekun aja doa. 2 tahun nggak ada yang rebah, nggak apa-apa. Tapi ketika Allah melawat mereka suatu hari cuma dalam waktu 2 menit, orang itu kan bertukuk lutut dan dijamah Tuhan. Ingatlah, itu adalah air matamu 2 tahun. Ciptakan ruang Shekinah Glory. 2014 ini ke tempat kerja Anda. Berdoa. Bangun. Ya. Nggak usah buat gereja di dalam perusahaan. Anda bisa buat persekutuan. Nggak perlu ngundang-undang pendeta luar. Nggak perlu. Doa aja cuma keliling berapa orang yang takut akan Tuhan. Ciptakan ruang untuk Shekinah Glory. Tahu ayatnya di Mazmur? Dia raja di atas segala raja. Bukalah pintu gerbang bagi dia. Maukah Anda jadi pintunya di tahun 2014? Yang pertama Anda buka, waktu buka toko, itu bukan buka tokonya. Anda harus buka rohnya. Amin Bapak Ibu. Ya, kita bisa lanjut? Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Wah, setiap kali Anda sampai di Alkitab ketika nama disebut 2 kali, itu berarti ada job desk yang menanti. Ada tugas yang menyusul. Saulus, Saulus, kalau Anda suatu hari ini tidur dengar, Edi. Hai Edi, Pak Edi, siap-siaplah menerima tugas dari Tuhan. Kalau Anda bangun ternyata itu ada istri Anda. Edi, siap-siap, dia minta sesuatu. Setiap kali ada sebutan 2 kali nama, Samuel, dia segera jadi nabi. Tahukah Anda?
Di dalam Shekinah Glory itu ada suara, Anda tidak akan dibiarkan tidak tahu apa-apa akhirnya. Berbahagialah mereka mencari wajahku, sebab aku akan ditemukan. Dan kalau Tuhan ditemukan, dia selalu memberitahu sesuatu. Dan selalu berhubungan dengan masa depan. Jawab Saulus, karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mengungkit masa lalu, itu setan. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Pertobatan Saulus bergandengan tangan bersamaan dengan amanat agung. Harusnya begitu. Banyak orang Kristen hari ini cuma status doang. Nah itu salah, status saja. Saya tidak percaya pertobatan sejati itu hanya karena berseru Tuhan, Tuhan. Karena Alkitab berkata, Yesus sendiri mengatakannya, dia mengucapkannya bahwa bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Pertobatan sejati selalu bergandengan tangan dengan amanat agung. Conversion always comes together with commission. Selalu. Paulus pada hari di mana dia bertobat, Tuhan berkata, bangunlah. Disuruh bangkit dari hidup lamamu. Bangkit dari dosamu. Bangkit dari kekalahanmu. Dan pergilah. Go! Pergilah. Saya yakin, tanggal 20 Januari nanti, pada waktu Good Morning Holy Spirit, setiap kita mendengar satu khotbah, saya akan sharing hari itu, tapi khotbah saya akan biasa. Tapi semua orang akan mendengar suara Allah sendiri-sendiri. Setiap Anda akan menerima job desk-nya pagi-pagi hari besok. Saya tidak mau menjalani 2014 seperti lumrahnya. Saya mengharapkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Karena itu saya mau sebelum orang lain pada umumnya bangun atau sudah beraktivitas, saya mau cari Tuhan. Jam 5 pagi besok. 20 Januari, bukan besok hari Senin, Seninnya lagi ya. Minggu depan saya masih akan muncul di depan Anda mengajarkan kisah Rasul. Lalu Seninnya lagi, saya secara pribadi sekalipun pengkhotbah, hari itu kita semua duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saya sendiri perlu mendapatkan sebuah pewahyuan. Job desk saya lebih detail apa di tahun 2014. Saya mau dapatkan pukul 5 sampai setengah 7 pagi, tanggal 20 Januari ini. Jadi pastikan Anda datang ya. Ini khotbah dan pesan sponsor sekalian. Di sana akan diberitakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 8, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi nggak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Saya katakan tadi dia bertobat di Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Perhatikan, Paulus puasa. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ini bukan Ananias Safira yang saya ajarkan berapa minggu yang lalu. Ini Ananias yang lain. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang namanya Saulus. Ia sekarang berdoa. Berapa orang yang berdoa saat itu? 2 orang. Seperti satu koin bersisi 2, dengan 2 sisi. Ia sedang berdoa. Dikatakan Tuhan kepada Ananias hambanya, seseorang sedang berdoa. Dan Ananias bisa dengar suara Tuhan juga karena pada detik itu dia juga sedang berdoa. Tahukah Anda, doa Anda selalu punya 2 sisi dalam Yesus? Doa orang yang di luar Yesus hanya satu arah ke atas, tidak ada jawaban ke bawah. Tuhan itu serasa jauh. Bedanya di dalam Yesus, Allah itu dekat. Karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Doa di dalam Yesus itu selalu 2 sisi. Sementara kita berdoa di sini, Tuhan gerakkan seseorang bergerak dari sebelah sana. Sementara kita berseru pada Tuhan di sini, seseorang sedang mendengarkan suara Tuhan dari sana. Contohnya yang paling sederhana, ketika seseorang berkata, Tuhan tolong aku buka pintu, ada satu tukang kunci di ujung sana diberitahu, pergi ke jalan itu, bukakan pintu untuk hambaku. Karena itu kalau berdoa jangan ngotot, harus melihat dulu. Nanti kita merusak rencana Allah. Doa harus dengan iman, bukan kepada yang kita minta, kepada siapa kita memintanya. Doa itu kepada Tuhan. Kadang-kadang dia menjawabnya tidak sesuai dengan harapan kita. Enggak apa-apa, karena Tuhan punya cerita sendiri yang lebih tinggi. Tapi kalau doa itu harus beriman. When I pray here, waktu aku berdoa di sini, Tuhan bicara dengan seseorang somewhere else, di tempat lain. Demikian pula dengan puasa. Paulus lagi puasa. Si Saulus maksudnya, ini belum namanya Paulus. Ananias juga lagi puasa.
Karena itu kalau kelaparan ini penghiburan. Kalau saya tidak makan karena saya mau mencari visi Tuhan. Saya percaya ada orang tertentu di luar sana, entah siapa, sekarang sedang puasa. Dan puasanya dia dengan puasa saya ditemukan. Saya sebut itu sebagai penglihatan ganda, double vision. Saudara kalau minta Tuhan buka pintu kan, kita ketuk pintu kan, ketuklah pintu akan dibukakan. Tapi tahukah Anda, untuk pintu dibukakan sebelah sana harus ada orang yang disuruh membukakan. Puasa itu demikian. Jangan pernah menganggap puasa itu hanya untuk menyucikan diri. Rugi. Itu bagi orang yang hidup di perjanjian lama. Bagi kita, puasa itu penglihatan ganda. Saya puasa di sini mencari kehendak Tuhan yang lebih besar. Tuh ada seseorang yang puasa di sebelah sana mencari kehendak Tuhan yang besar, akan Tuhan pertemukan. Itulah namanya koneksi ilahi. Itulah sebabnya setelah puasa, setelah doa, tiba-tiba ada orang yang kita nggak duga telepon sama kita. Itulah solusi. Saya mending puasa kelaparan daripada berharap sama manusia. Saya mending puasa kelaparan daripada ngelobi orang makan banyak-banyak, ujungnya berharap manusia mengecewakan. Saya mending puasa. So saya tahu Tuhan akan mempertemukan saya dengan koneksi yang seharusnya. Dalam banyak hal, saya nggak bisa ceritain satu-satu. Saya beberkan prinsipnya. Kalau mau cerita kesaksian nggak habis-habisnya. Hidup saya ini penuh dengan dua sisi pertemuan itu. Dan saya yakin tahun 2014 itu demikian juga dengan Anda. Yang percaya katakan amin. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on. Sampai ayat mana tadi? 12. Dalam suatu penglihatan, ia melihat Ananias bahwa seorang yang Paulusnya nih luar biasa ini, kayak ini kayak apa ya namanya ya? Skype ya. Saya itu gaptek, sorry. Ya. Dari dua sisi bisa saling melihat real time. Dalam suatu penglihatan, Paulus sekarang melihat ada seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Sedangkan Ananias juga melihat dia harus numpang tangan sama Paulus. Our God is a double dimensional God. Makanya dia namakan, dia itu hidup. Dia itu hidup. Allah kita hidup-hidup. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tuhan, Saulus ini, angker reputasinya. Pembenci orang Kristen, Nasrani. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan tunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ, dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, dan katanya, Saulus saudaraku. Saya garis bawahi kata Saulus saudaraku, karena itu pertama kali seorang Saulus dipanggil oleh seorang Kristen, my brother, saudaraku. Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu Tuhan mau pakai Anda seperti apa, tapi ayo saya samakan DNA-nya untuk semua jemaat Mawar Siaran. Bukankah ini tongkat penggembalaan? Jemaat Mawar Siaran dimanapun Anda berada, Tuhan meletakkan Anda di mana-mana, jadilah teladan. Jangan jadi batu sandungan ya. Dimanapun Anda berada, karena sangat mudah untuk kita rohani di dalam gereja. Di luar sana baru kelihatan sesungguhnya, aslinya. Harusnya loh ya, suatu produk yang mulia, aslinya lebih hebat daripada reklamenya. Salomo ketika diurapi, Ratu Sheba datang, dia berkata, aku dengar namamu besar, tapi ketika ketemu sendiri baru tahu, tidak seberapa reputasimu dengan realitanya. Tapi produk yang membohongi, selalu begitu. Kelihatannya bagus, dimakan, asam sekali. Dimakan, mengecewakan. Kita harus jadi orang-orang produk kasih karunia. Aslinya lebih bagus daripada reklamenya. Saya nggak over pede, tapi saya punya keluarga bisa menilai sendiri. Saya di atas mimbar gimana? Saya beritahu, saya lebih bagus di rumah keluarga saya dengan istri dan anak-anak saya. Jadi Anda cuma melihat, hanya remang-remang kemuliaan yang kami rasakan dalam hidupan privat kami.
Dan saya tetap mau begitu sampai seumur hidup. Kalau tidak terbalik namanya munafik. Bapak Ibu, ini di sini dikatakan, ini DNA yang saya mau berikan pada jemaat. Apapun rencana Tuhan, bagaimanapun dia memberkatimu, jadilah seperti Ananias, seorang pengasih. Menjadi orang Kristen yang mengulurkan tangannya kepada orang lain tanpa melihat masa lalunya. Itulah DNA Gereja Mawar Sharon di tahun 2014. Ayo jadi uluran tangan Kristus, mau nggak? Saya diajari oleh Tuhan, kalau nolong orang, tidak boleh lihat ras agama orang itu. Tidak boleh lihat rekodnya. Kalau ada orang butuh dibantu, saya nggak peduli dia siapa, saya harus tolong dia. Karena hutangku bukan sama manusia, tapi sama Tuhan yang Maha Kuasa. Si Ananias meresikokan dirinya, meletakkan tangan di pundak seseorang yang punya reputasi angker sekali. Di masyarakat kita juga banyak reputasi yang angker sekali. Nggak tentu penjahat, siapa saja bisa. Ada yang namanya gap atau jarak antara ras, agama, posisi, kedudukan, profesi. Saya belajar, kalau kita mau jadi hamba Tuhan, saya bukan bicara soal pendeta, tapi sebagai uluran tangan Kristus. Kepada siapapun kita diutus, atau kepada siapapun yang diutus ke kita, ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu, bukan bicara penumpangan tangan berbahasa lidah, tapi bicara tentang uluran kasih. Jangan lihat dia siapa. Orang miskin Tuhan cinta, orang kaya juga dikasihinya. Kalau Anda melayani orang kaya, orang bisa salah sangka kiranya mau deketin orang punya duit. Peduli amat orang bilang apa, selalu ada komentator di dunia. Tapi ketika Anda mendekati orang miskin, dikiranya tebar pesona. Who cares? Layani aja semua. Saya ingin menjadi hamba Tuhan bagi orang yang di atas maupun di bawah, di kiri maupun di kanan. Kemarin waktu di Palestina, saya senang sekali dengan orang-orang yang mungkin mencemoohkan Tuhan Yesus. Mereka mungkin sayap kiri, sayap kanan. Mereka mungkin lebih banyak ke politik segalanya. Saya harus bisa bergaul dengan semua orang tanpa mengkompromikan pesan. Ulurkan tangan tanpa melihat dia siapa, apa yang dia lakukan. Jangan bersetuju dengan semua orang tentunya. Tapi Anda perlu menuntun semua orang dalam kebenaran. Di tahun 2014 ini jangan lihat masa lalu orang. Orang itu G. Bencilah prakteknya. Terimalah orangnya, luruskan dia. Kalau dia macam-macam, tegur dia. Katakan jangan jadikan rumah Tuhan tempat mencari mangsa berikutnya. Jangan. Saya akan terus terang beritahu, tapi jangan pernah cap orang karena dia adalah seorang yang berorientasi begitu. Kita tolak dia mentah-mentah, selamanya kamu gay di mata kami. Mana bisa kita jadi deliverer, orang yang melepaskan orang lain kalau kita sendiri sudah mencap orang seperti itu. Selamanya dia harus dengan komplotannya lagi, karena gereja menolaknya. Sampai kapanpun Gereja Mawar Sharon tidak akan pernah memberkati kumis cium kumis. Saya tegas, sekalipun saya dibenci. Kalau ini di Amerika diberitahu, banyak hamba Tuhan tidak berani berdiri berbicara begini. Karena gimana? Dibenci pasti nanti. Saya beritahu, no. Jelas sekali. Standar adalah standar, firman adalah firman. Tapi kita harus do it not in the wrong spirit. Di dalam roh yang salah. Jadilah seperti Barnabas, Saulus, saudaraku. Wow. Saya dilepaskan dari kuasa setan tahun 92. Banyak pergumulan di dalam hidup saya. Saya mau bunuh diri 3 kali. Kuasa gelap di dalam diri saya itu untuk keluar itu exit perlu 40 hari. Bayangin berapa banyak di dalam penghuninya. Orang biasanya bilang angker pohon itu. Pohon tidak seangker saya. Penghuni pohon cuma 1. Katanya suka gelantungan. Saya nggak percaya. Di dalam diri saya nggak bangga. 40 hari setan untuk keluar. Untuk keluar saja 40 hari. Berapa banyak itu roh jahat dalam diri saya dulu. Mau tahu nggak saya keluarnya gimana? Ada satu orang anak Tuhan. Elus-elus kepala saya, waktu saya lagi bergumul kesakitan dalam doa pagi. Dia elus-elus kepala saya dan berkata, God loves you. Saya bilang dengan mulut saya, setan aku tidak mau kamu lagi. Detik itulah, gembala saya Pastor Sony Mandaki saat itu, tumpang tangan ke saya dan berkata, unclean spirit, roh najis keluar dari orang ini dalam nama Yesus. Saya bebas, tahun 1992. Kalau bukan karena seorang Lili, yang namanya Lili kakak rohani yang elus-elus kepala saya begitu. Pertama kali saya merasa disaudarakan. Dulu kalau saya datang ke gereja, semua orang Philip.
Ya gimana enggak? Saya datang, enggak enak duduk di sebelah saya. Saya duduk di belakang, selalu paling belakang. Orang di sekelilingnya. Kalau dengar khotbah, saya komentarin yang khotbah. Masa begitu? Jadi jangan pernah komentari khotbah seorang pendeta, Anda jadi pendeta berikutnya. Saya komentari dulu. Jadi kalau orang khotbah itu, masa begitu? Enggak mungkin begitu. Jadi orang sekeliling itu benci saya semua. Saya punya nama, reputasi, pengganggu. Ketika puji-pujian itu orang angkat tangan, terintimidasi kalau imannya enggak kuat. Saya bilang, di belakangnya saya cuma bilang, lu cowok kok nangis. Saya ke gereja itu cari masalah dulu. ABG kurang kerjaan. Cari musuh. Umur 16 saya ditangkap polisi di Kanada. RCMP namanya. Karena saya coba-coba kejahatan. Tapi karena di bawah umur, saya dididik ulang oleh masyarakat. I wasn't a good boy, my friend. Masa gak kelihatan sisa-sisanya? Oh, gak ada ya, awas kalau masih ada. Gak ada, udah gak ada. Paling tidak, jangan bilang gitu di depan Pak Yusuf. Saudara, ini orang setiap kali masuk di Yerusalem aja, di mana Yerusalem, di mana aja, Saulus. Ananias datang berkata, saudaraku. Wow, gak heran selaputnya tergugur. Kita lihat, banyak orang datang ke gereja malah berselaput, malah katarakan jadinya. There is no love in church. There's no love. Coba lihat berikutnya, ayat 18. Gak tahan, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Oh, haleluya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Anda masih menikmati bersama dengan saya ini? Amin. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem itu loh, yang mau binasakan barang siapa yang manggil nama Yesus ini kan? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud menangkap kami, membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Oke? By the way, tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota ke dalam sebuah keranjang. Coba saya ajak kita lihat sedikit perjalanan Paulus di dalam pelajaran ini. Rasul Paulus, Saulus ini yang dikenal dengan nama Saulus ini, waktu itu membingungkan orang Yahudi. Karena dia memihak ke orang Yahudi yang mau habisin orang Kristen. Tapi Saulus ini juga akhirnya dicari sama orang Arab. Karena Galatia pasal yang pertama ayat 17 dinyalakan di depan saja, kita lihat perjalanannya. Ada kata beberapa hari kemudian di ayat 23, beberapa hari di sini itu bisa terjadinya berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Galatia 1:17, saya tunjukkan, ya. Ini cuma sedikit intermezzo aja supaya Anda mengerti, khususnya berhubungan dengan konflik sekarang yang pakai nama Allah. Di Malaysia contohnya ya. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Oke, dia nggak ke Yerusalem. Dari Damsyik masuk itu dia ke Arab. Berapa waktu lamanya? Jadi orang-orang Arab mencari dia karena dia beritakan Injil. Jadi sesungguhnya kekristenan di Arab itu lebih dulu daripada sepupu kita yang kita kasih kaum muslim. Kata Allah itu pertama kali dipakai oleh Arab Kristen, bukan oleh saudara-saudara kita kaum muslim. Coba bayangkan. Tapi janganlah kita bertikai soal nama. Buat apa nama? Kelakuannya beda. Ya sudahlah, kita sebut Tuhan Yesus juga sama. Jadi sini kita tahu, saya kemarin waktu di Timur Tengah, saya bicara dengan satu orang dan dia orang Arab dan berkata sebenarnya, di Arab Christians, orang-orang Kristen Arab yang pertama pakai itu. Mau tahu benihnya dari mana? Jauh sebelum Paulus. Paulus itu beritakan Injil di Arab itu setelah mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah menjamah ke Arab dulu. Udah menjamah ke Arab dulu. Ini Tuhan Yesus ingat gak? Pada waktu Tirus Sidon banyak orang yang dijamah Tuhan lewat situ, itu Lebanon. Ingat wanita Siro Fenisia
yang remah-remah saja mau untuk kesembuhan anaknya. Sirofenisia itu Syria. Dekapolis, daerah-daerah sana sebelah kanan kalau kita lihat berlawanan dengan peta, itu kan ke arah-arah Yordania. Tuhan Yesus punya pelayanan itu sebenarnya sudah menjamah ke Arab. Karena itu kemarin waktu saya berdiri di Palestina, saya dengan damai sejahtera. Saya tidak melihat, saya melihat ke tempat di mana yang sudah diklaim oleh Tuhan. Dari sejak semula. Kasihanlah mereka yang sungkan-sungkan dan takut-takut. Saya berdiri di sana dan berkata, Anda semua yang di pasar ini saya cintai. Datang kemari, saya punya pesan dari Yesus kepada Anda. Di sana ya, kesembuhan tidak perlu dengan ngotot. Dalam nama Yesus nggak perlu. Dan saya tidak melakukan mujizat itu. Saya cuma pegang mata orang yang buta total. Saya cuma pegang gini aja, dilapin gini aja. Udah gaya Tuhan waktu di Timur Tengah melayani. Cuman minus saya nggak pakai ludah gitu aja. Pakai ludah. Saya cuma giniin tok loh, giniin. Lihat langsung. Saya bahkan tidak sebut dalam nama Yesus sebab saya sudah khotbahkan maksudnya. Tapi saya nggak sebut lagi. Mengapa? Itu tanahnya Tuhan Yesus. Oh my goodness. Udahlah yang Malaysia yang berdebat-debat gitu nggak apa-apa. Saya beritahu pada gereja-gereja sana, jangan bertikai. Tunjukin kasih. Tunjukin kasih nggak apa-apa. Mau pinjam nama kasih. Alah nggak apa-apa. Kita dengan Tuhan Yesus aja cukup kok. Ya. Coba sekali-kali ambil kata itu dari anak saya. Nggak boleh panggil Philip. Nggak boleh panggil ayahmu papa. Nggak apa-apa. Dari dulu anak saya panggil saya daddy yuk. It's okay. Jangan bertengkar. Satukan bangsa kita, cintai, saling mengasihi. Tolong orang itu jangan pandang bulu. Berbulu atau tidak berbulu. Jangan dipandang. Layani saja semua. Jangan lihat ras, agama, perbedaan teologi dan doktrin. Cintai. Just love. Amin. Oke, Anda belajar sesuatu? Oke, saya lompat aja ya. Kita langsung ke cerita Dorcas. Saya udah mau selesai nih, tinggal 16 menit. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Saya sebut ini sebagai, ini masih kelanjutan dengan apa yang saya sampaikan. Sekarang saya mulai masuk kepada bagaimana memposisikan diri untuk sebuah mujizat di tahun 2014. Belajar dari pengalaman Dorcas dan Petrus tentunya. Shekinah tadi yang pertama kan. Nah sekarang saya jelaskan dalam praktisnya, koneksi-koneksi ilahi itu bagaimana berfungsinya dalam kehidupan orang percaya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Si Eneas tidak ada catatan apakah dia orang Kristen atau bukan. Tapi ada asumsi bahwa dia memang bukan anak Tuhan. Jadi Tuhan punya kesembuhan bisa diberikan di luar gereja, jelas. Kesembuhan Tuhan itu kan dia mati, bilur-bilurnya menyembuhkan kan bukan cuma untuk Nasrani. Dia sembuhkan itu untuk seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus bagi semua. Tapi kalau Dorcas itu anak Tuhan. Nah ini pesan Tuhan buat anak-anak Tuhan di gereja Tuhan. Ini kabar baik. Ya, bagaimana kita bisa belajar dari Dorcas punya posisi untuk selalu menerima mujizat. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Kita baca semuanya dulu, nanti saya jelaskan poin-poin kembali ke beberapa ayat. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ya kurang lebih Lida ke Yope itu jarak sekitar 10 mil. 10 mil itu berapa kilo ya? Kalau 10 mil. Ya? 15 kilo. Kurang lebih 15 kilo antara Lida dan Yope. Yope itu hari ini Jaffa. Atau di pinggirannya Tel Aviv, kota modern di Israel hari ini. Nah, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Ini niru-niru gurunya.
Tidak lama yang lalu, berapa bulan yang lalu, Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan dengan berkata, Talita kum. Sekarang Tabita kum. Si Petrus jelas-jelas niru. Tapi kerajaan Allah itu begitu, nggak ada copyright. Right to copy yang ada. Tiru dong. Tiru yang baik. Ya, lain cerita kalau Anda menulis buku seseorang, Journey of Grace, Anda tulis sendiri, semuanya dicatat, jiplak, lalu diganti. Bukan Journey of Grace. Journey of apa? Journey of All Grace. Lalu Anda kasih nama Anda, nggak boleh begitu. Itu harus santun tahu sendiri untuk memberikan hak kepada pencipta. Tapi kalau bicara tentang gaya hidup, iman, cara mendoakan orang, tiru semuanya. Tiru. Talitakum jadi Tabitakum. Dan hasilnya sama, lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya, membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus serta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Petrus ini ngikut tuannya, luar biasa. Gimana guru, demikian murid. Tuhan kan suruh waktu Talitakum itu, Tuhan suruh orang-orang juga meninggalkan tempat di mana Tuhan sedang layani. Petrus juga minta dengan sopan, tolong tinggalkan daripada nangis, ribut-ribut semua. Petrus ini meniru semuanya. Saya berdoa di tahun 2014 ini Jemaat Mawar Siaran meniru gembala-gembalanya hal-hal yang baik. Meniru kesaksian-kesaksian hidup di sekelilingnya yang baik. Jadilah copycat. Tirulah gembala, jangan tiru Lady Gaga. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya pada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Posisi untuk menerima mujizat yang pertama, kenapa Dorcas menerima mujizat? Saya perhatikan faktor-faktor ilmiahnya. Yang pertama karena Dorcas punya posisi yang sempurna untuk ditolong. Kenapa? Dia banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 36. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saya tidak berkata bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan kita. Salah. Kita selamat bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia. Perbuatan baik juga bukan pengganti iman untuk seseorang menerima mujizat. Lihat nantinya, Petrus harus berkata, Tabitakum. Ada iman untuk membuka pintu jalan masuk kasih karunia. Tapi perbuatan baik itu adalah sebuah advantage atau kelebihan. Andai kata kita bisa ngulang sejarah, kembali ke Adam dan Hawa, kalau kita terpaksa ini, disuruh makan buah pengetahuan, please, gigitlah, jangan sisi pengetahuan yang buruk. Pengetahuan yang baik jauh lebih baik daripada pengetahuan yang buruk, sekalipun dua-duanya dosa. Jadi orang baik dengan jadi orang jahat, sama-sama bisa diselamatkan kok. Tapi kalau Anda bisa pilih, jadilah orang baik. Saya tidak merasa saya orang baik, saya diselamatkan oleh Tuhan. Tapi bukan berarti jadi teori hari ini ada orang yang berkata gini, ada banyak orang percaya, orang yang dipakai Tuhan luar biasa itu selalu biasanya ngalami neraka dulu di dunia. Siapa bilang? Itu harus rusak sekali, baru habis itu jadi hamba Tuhan. Enggak tuh, Reinhard Bonke, umur 9, anak pendeta, lahir baru, langsung dipakai Tuhan di Afrika. Itu orang baik tuh. Saya orang jahat ini, saya nggak pernah bangkitin orang mati, dia sudah beberapa. Kalau Anda bisa pilih saudara, pilihlah jadi orang baik. Pengacara, jadilah pengacara yang baik. Meskipun tidak menyelamatkan, itu posisi memiutangi. Luar biasa. Siapa yang memperhatikan orang lemah memiutangi Allah. Saya mending, sekalipun saya berhutang selamanya dengan dia, saya bisa ditolong dengan kasih karunia, saya mending di posisi memiutangi beliau. Meskipun saya tidak berhak menuntutnya. Jadilah orang baik. Zaman ini lain. Bad is good. Yeah. You know I'm bad. I'm bad. You know it. I'm bad. Bad is not good. Bad is bad. Good is good. Be good. Be good. Itu posisi. Amin Bapak Ibu. Posisi. Dorcas itu pada waktu mati yang nangis sih banyak. Jangan dikubur. Jangan. Kita mau bangkitkan. Tapi kalau kita yang jahat mati, ketawa semua, cepat dikubur. Jadilah orang baik. Saya beritahu sama anak-anak saya juga, di masyarakat jadilah orang baik ya. Nggak tentu saya bicara tentang Injil, tapi itu bicara tentang translation, terjemahan Injil di dalam
cara yang paling mudah dimengerti oleh masyarakat. Be a good person. Biarlah kebaikanmu dikenal semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang kedua, ayat 38. Lida dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar Petrus ada di sana. Wow, murid-murid mendengar. Dorcas ini beruntung sekali. Dia ini laki. Orang yang diberkati. Kenapa? Dia punya teman-teman gereja. Nah ini loh, ini kelebihan. Makanya orang yang meninggalkan gereja itu gak ada untungnya. Rugi ya. Rugi malah rugi saja. Dorcas punya teman-teman di dalam kebangunan rohani. Dorcas punya teman-teman gereja. Sekalipun saya gak percaya titip doa. Tapi orang yang punya teman gereja lebih susah dipatahkan. Tali 3 lembar, siapa bisa putusin? Kalau Anda menghadapi masalah hidup Anda sendiri, celaka menanti. Saya beritahu ketika kalau setan muncul di pintu saya berkata, aku hancurkan kamu Philip. Saya akan berkata, lewati dulu Tuhan Yesus. Lalu saya akan berkata, lalu berikutnya, lewati semua orang-orang yang mencintai aku ini. Lewati mereka dulu kalau bisa. Mereka tidak akan izinkan aku dihancurkan oleh iblis. Mereka tak akan izinkan detik di mana aku diserang pembelaku. Bukan cuma dari atas. Dari kanan kiri akan bermunculan. Aku tidak tinggal sendiri. Aku bagian dari sesuatu yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda punya teman gereja, itu keberuntungan. Kalau ada apa-apa, Anda bisa didoakan. Anda bisa berdoa bersama-sama daripada cuma sekedar arisan. Berdoa sama-sama. Jangan pernah berkata, ya doa yang penting hatinya. Lebih banyak doa, lebih banyak berkat. Itu beneran. Billy Graham ketika KKR di New York, LA, tempat yang susah sekali. Waktu awal-awal dia merintis karir. Dia percaya prinsip ini. Ini dia bisa dikatakan penginjil terbesar, penginjil modern terbesar sepanjang sejarah. Pendeta 1 miliar orang. Gembala 1 miliar orang. Ini luar biasa. Beliau sekarang sudah umur 90 tahun lebih. Presiden silih berganti. Tapi dia tetap ada di atas sana. Presiden datang meminta nasihat pada dia. Presiden Amerika maksudnya. Dan presiden-presiden yang lain juga di seluruh dunia. Mau tahu nggak? Dia beritahu di zaman belum ada Twitter, Facebook, sosial media. Dia sebarkan bahwa semua harus berdoa. Ini bukan urusannya Billy Graham. Ini bukanlah misiku, misi Yesus Kristus. Yang doa begitu banyak, tempat yang paling sinis sama Injil. Zaman itu masih hitam putih, dia masih muda, tunduk sama Tuhan. Karena Billy percaya, gak bisa cuman dia punya organisasi berdoa. Semakin banyak doa dipanjatkan, semakin berkuasa, diberkatilah Anda. Anda berada di sebuah gereja yang besar, bukan cuman size-nya melompong, tapi Anda adalah sebuah gereja yang betul-betul kekeluargaan. Anda tuh diberkati. Detik di mana Anda meninggalkan kursi ini, sudah ada yang menanti untuk menggantikannya. Benar. Itulah sebabnya kami sebagai gembala tidak pernah takut kehilangan jemaat. Karena Anda yang diuntungkan. Kalau ada yang hilang, kami pasti akan kangen dan kehilangan. Tapi tidak pernah karena ketakutan. Saya juga tidak berani meninggalkan kelompok yang diberkati dan diurapi ini. Singa selalu menanti setiap kawanan-kawanan daripada ternak yang terasing sendiri. Tapi ketika kita bersama, kita kuat. Kita berdoa sama-sama. Dorcas punya teman-teman gereja. Murid-murid itu berusaha bawa Petrus datang berdoa sama-sama. Sekarang kita jadi ngerti kenapa kita bergereja. Kita tidak bisa bertumbuh dan bertahan sendiri. Kita semua butuh seseorang yang mendukung kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai kapanpun Rasul Paulus sudah di level itu pun dia berkata, doakan aku. Gak ada orang hamba Tuhan yang berkata merasa diurapi sendiri dan berkata aku gak perlu didoakan. Kami pergi kemanapun selalu berkata doakan kami. Tidak jemu-jemu kami dari atas mimbar menyerukan. Doakan hamba-hamba Tuhan yang ada di Mawar Sharon juga. Agar jangan ada yang kena skandal. Agar jangan ada yang jatuh. Agar jangan ada yang berantem. Berdoa. Doakan anak-anak kami. Anak-anak pendeta itu tidak gampang. Kenapa? Tahu nggak anak pendeta itu nggak gampang. Kalau masih kecil. Anak saya pernah dicubit. Kan lucu gitu ya. Anak saya marah, jemaat kaget. Kenapa marah? Ini anak ini kok emosian. Nah, kita jemaat, saya ketawa aja. Tapi sadarkah Anda, yang cubit itu pertama kali mencubit. Tapi anak saya udah dicubit ke 100 kali. Yang sana taunya cuma sekali ini dicubit kok marah. Anak saya sudah 100 kali. Doakan. Yang jadi pendeta kan bukan cuma kami. Pak Yohanes juga pendeta. Pak, ini semuanya banyak pendeta di sini. Doain. Please.
Supaya kami sukses gak cuma di ministry. Kita gak bisa sendiri. Punya teman-teman dalam gereja. Punya teman-teman dalam kebangunan rohani. Punya teman-teman yang punya spiritnya Tuhan. Roh Allah. Itu adalah keberuntungan dan tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Amin Bapak Ibu Saudara. Berbahagia juga yang ikut ke Connect Group. Anda lebih akrab, lebih tahu. Jadi gak tiba-tiba out of the blue. Anda muncul dan kata, aku punya problem. Mayday, Mayday, Houston. We have a problem. Orang jadi bingung, sana ngomong apa? Tapi kalau Anda sudah akrab, Anda tinggal buka hati, mereka mengerti. Yang terakhir, Anda diberkati? Sudah selesai kok ini ya. Yang terakhir ayat 40 tadi. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Jadi di sini ada kata berlutut berdoa, lalu berkata. Berlutut berdoa berkata. Luar biasa. Yang pertama tadi Dorcas berbuat baik dan dia banyak berbuat baik. Yang kedua, Dorcas punya teman gereja. Yang ketiga, Dorcas kontak dengan kuasa melalui seorang pemimpin yang diurapi. Muncullah Petrus di level ketiga ini. Berlutut berdoa, pegang dia. Dorcas, Tabita, kum, bangkit. Jikalau ada yang sakit, datanglah kepada penatua gereja, kata Yakobus. Diolesi dengan minyak, doa dengan iman. Akan membangkitkan orang sakit itu kalau dia berdosa kalau dia berdosa mengaku, dia akan juga diampuni. Padahal, tahu nggak saudara? Padahal di Yope ada hamba Tuhan juga. Karena itu ada murid-murid, berarti ada gembala. Tapi mereka mau travel 15 km untuk jemput Petrus. Petrus jalan kaki loh ya, belum ada mobil, kendaraan. Kenapa? Karena mereka bisa melihat dalam diri seorang pemimpin ini bukan mengidolakan atau mengkultuskan manusia, tapi di dalam tubuh Kristus ada karunia. Yakobus pun mengatakan doa sesama jemaat juga bisa, tapi ada waktunya Tuhan tunjukkan ke arah orang punya karunia. Lalu setelah itu mereka menjemput Petrus, padahal di sana ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berhati besar. Dijemputlah, Petrus berlutut, berdoa, dijamah, bangkitlah. Saya belajar tentang karunia ini, saya masih ingat waktu saya masih belajar rendah hati. Sampai sekarang masih belum lulus wisuda di dalam departemen merendahkan diri. Saya masih terus dibentuk Tuhan. Saya masih ingat suatu hari, saya doain seseorang. Sebelum ada seorang hamba Tuhan waktu itu yang dikenal zaman itu, tahun 92. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam area kesembuhan. Saya mendoakan, kami sudah mendoakan. Semua satu gereja, waktu di Vancouver kan ada doain. Nggak ada hasilnya. Bukan berarti kita cari manusia. Saya juga tahu bahwa ada orang yang imannya panik, keliling KKR mana-mana, nggak sembuh-sembuh juga. Cari manusia, Benny Hinn coba, Reinhard Bonnke juga, siapa aja kalau bisa, tumpangi tangan. Itu juga bukan caranya. Tapi jangan juga merasa bersalah jika Tuhan tuntun Anda ketemu dengan pemimpin tertentu di gereja Anda atau maupun ada waktunya di mana Tuhan sedang melawat gereja ini. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan lain datang kemari untuk Anda didoakan pada orang yang punya karunia tertentu. It's okay, you know. Saya doakan itu nggak terjadi apa-apa. Lalu hamba Tuhan itu datang. Saya masih ingat ketika dia tumpang tangan, ada satu orang waktu itu pakai di depan mata saya itu di ruang tamu saya. Kita doakan sampai jungkir balik. Tapi saya rasa doa kita ada fungsinya. Paling tidak menabur untuk mujizat hari itu terjadi. Dia doa dalam nama Yesus. Amin. Gips itu dibuka. Langsung. Saya sampai lihat di mata saya, di depan mata saya. Hah? Itu dibuka gitu aja. Sembuh. Itu tuli langsung mendengar. Di depan saya, di ruang tamu saya lihat. Nah, kita kemarin doa. Sampai hilang habis ludah. Tidak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan ngomong sama saya begini. Bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Tapi karena doa-doamu lah dituntunlah hamba Tuhan ini datang kemari. Bukan berarti mengkultuskan manusia. Ada waktunya. Di mana Tuhan izinkan kita kontak dengan kuasa. Dengan orang yang punya otoritas di area tertentu. Dan itu namanya impartasi. Dan saya berdoa untuk setiap pembicara yang datang. Berikutnya sepanjang Januari menjadi impartasi bagimu. Bukan berarti Anda langsung kejar. Pulang kebaktian. Waktu doa berkat terimalah. Langsung bus hilang semua. Kejar ke pembicaranya. Pak tumpang tangan. Kalau pakai cara panik begitu. Nggak akan dapat apa-apa kok. Maksud saya Tuhan akan mempertemukan dengan caranya yang ajaib. Dan ketika itu terjadi. Jangan kita berkata, nggak perlu yang begini-begini. Aku langsung sama Tuhan. Kalau Tuhan pilih satu orang hamba, jangan kita dengan bangga berkata langsung sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah kirim, ya rendah hati terimalah apa adanya, hai Elia. Sekalipun makananmu dibawa oleh burung gagak hitam yang kau anggap haram.
Amin Bapak Ibu. There are times ketika Tuhan mau promosikan seseorang, Tuhan utus seorang hamba Tuhan untuk membuat orang itu diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Saya pernah ngalami itu waktu saya di Kanada, dengan ini saya selesai. Saya jalan di downtown waktu itu. Saya tidak tahu bahwa ada seorang hamba Tuhan lagi, sekarang sudah meninggal dunia. Dia seorang pengajar malah, tapi sangat dikenal saat itu. Saya berjalan di downtown, ketemu sama beliau. Saya nggak tahu kan, dari dulu saya di Kanada itu kan terasingkan. Kebangunan rohani di Indonesia, apalah siapalah, ada Yeremia, Rim, siapa. Saya nggak ngerti semua, nggak ngikutin. Saya cuma ada di belakang sana, kita sama-sama menggembalakan mbek-mbek. Kita nggak pernah tahu peperangan Israel dengan Goliat, kita cuma bunuh beruang dan singa. Lewat, saya masih ingat, saya ketemu orang Indonesia ya. Saya disalami beliau. Di downtown. Seret, kerasa urapan Tuhan. Seret. Saya kaget. Wih, ini statis atau apa? Terus dia pegang lagi sini. Seret. Dia juga nggak tahu. Kalau dia tahu kan dia pasti saya diurapi tahun 9 berapa itu? 93. Tuhan kalau mau urapi kenapa nggak urapi sendiri? Tuhan utus satu orang, hamba Tuhan jalan-jalan ke Kanada, ketemu dengan seorang Indonesia lain di downtown, saya diurapi. Saya yakin urapan pengajaran saya salah satunya hari ini adalah juga Tuhan berikan saat saya berjumpa dengan beliau. God can use somebody, to anoint you di 2014 ini. Mari kita bangkit berdiri. Anda belajar banyak? Maaf sedikit overtime 5 menit, tapi nggak apa-apa ya. Apa artinya 5 menit kalau ini bisa memberimu berkat 5 tahun berikutnya ya? Amin. Haleluya. Di set aja jamnya, dimundurin. Dimajuin maksudnya. Haleluya. Oh Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Nyanyi lagu apa yang pas ya? Pikirin sesuatu ya. Oh, praise the Lord. Nyanyi lagu apa aja selain King Kong badannya besar? Apa? Thank you Jesus. Yeah. Come on. Jesus. Jesus.